halaman. Mata kuliah pemrograman web 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu CMS. CMS adalah Content Management System atau biasa disingkat dengan CMS. CMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan membuat berbagai konten pada website. Contohnya adalah website company, profile, blog, forum, landing page, dan lain sebagainya. Di dalam sistem manajemen konten juga memiliki dua elemen dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Pertama adalah CDA atau Content Delivery Application yang digunakan untuk mengupdate konten dari pemilik situs sebelumnya, dan kedua adalah CMA, Content Management Application yang memiliki fungsi untuk mengelola atau mengatur konten yang ingin Anda buat. Fungsi CMS adalah memiliki fungsi utama untuk dapat mengelola dan mengembangkan konten secara lebih fleksibel, mudah, dan cepat. Kemudahan dalam sistem mengelola konten ini meliputi proses penyortiran artikel atau blog yang lebih mudah dan cepat. Fungsi CMS selanjutnya adalah mampu menjaga kualitas dari desain dan tampilan website, hal yang sangat diperhatikan agar setiap pengunjung dari website mendapatkan pengalaman dari sisi tampilan dan penggunaannya. Fungsi dari desain website agar tampilan lebih menarik, interaktif, dan tidak membuat pembaca merasa bosan ketika membaca konten artikel. Macam-macam CMS. Pertama ada WordPress, yaitu salah satu aplikasi open source yang termasuk ke dalam CMS yang paling banyak digunakan di dunia. Kedua ada Drupal. Drupal merupakan aplikasi open source yang tergolong dalam CMS, meskipun penggunaan masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan WordPress. Proses instalasi dari Drupal sama dengan aplikasi CMS yang lain. 3. Joomla. Joomla merupakan salah satu bentuk sistem manajemen konten yang cukup banyak digunakan untuk pengembang website di dunia jika dibandingkan dengan Drupal. Kelebihan dari CMS adalah: 1. Memudahkan dalam pembuatan dan manajemen konten. Kedua, dalam membuat website menggunakan CMS tidak memerlukan penggunaan bahasa pemrograman yang dominan, menggunakan berbagai macam plugin dan ekstensi untuk pembuatan halaman situs. Ketiga, menggunakan berbagai macam plugin dan ekstensi untuk pembuatan halaman situs. Keempat, mempunyai fitur dalam manajemen user yang mengatur beberapa role user seperti administrator, editor, subscriber, author, dan lain sebagainya. 5. Menyediakan berbagai tema desain dalam bentuk mentahan atau pre-design. 6. Telah terintegrasi dan terhubung dengan berbagai forum komunitas yang terbesar di berbagai negara, seperti komunitas WordPress, Slack, Drupal, dan lain-lain. 7. Aplikasi CMS bersifat open source dan dapat diinstal secara gratis. 8. Menyediakan artikel yang terkait dengan membangun aplikasi CMS baik secara kostum maupun secara profesional. Manfaat CMS sama: membantu proses bisnis. Kedua, pengoptimatan fungsi kerja website. Ketiga, memudahkan dalam manajemen konten. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang framework. Selanjutnya yaitu tentang framework. Framework adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis website maupun desktop. Kerangka kerja di sini sangat membantu developer dalam menulis sebuah dengan lebih terstruktur dan tersusun rapi. Kedua, fungsi framework. Fungsi framework di sini adalah untuk developer tentu harus mengetahui tujuan dan penggunaan untuk kepentingan sebuah
pembuatan aplikasi, sehingga untuk proses pengerjaan aplikasi dapat dilakukan dengan menggunakan framework yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut merupakan beberapa fungsi kerangka kerja dalam web development. 1. Kode program lebih terstruktur. 2. Membantu kinerja dari developer. 3. Meningkatkan keamanan perangkat lunak atau website. 4. Pemeliharaan dan dokumentasi dari website lebih mudah. 5. Mempercepat dalam proses pembuatan website. Jenis framework untuk web development yaitu ada beberapa. Pertama, framework CSS. Framework CSS merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat tampilan layout pada HTML agar lebih bagus dan menarik. CSS selalu digunakan untuk theme, form, and dalam membuat tampilan website. Berikut merupakan beberapa kerangka kerja dari CSS. Pertama, ada Bootstrap. Bootstrap merupakan framework CSS yang sering digunakan pada para developer. Tampilan Bootstrap memberikan kesan modern, dinamis, dan lebih user-friendly. Selain itu, menyediakan tampilan responsif saat diakses melalui ponsel. Kedua, Foundation. Framework ini banyak digunakan karena memiliki kelebihan dalam hal fungsionalitasnya. Foundation dapat bekerja dalam segala browser serta kaya akan fitur sama seperti Bootstrap. Ketiga, Semantic UI. Semantic UI memiliki kelebihan dalam hal penulisan class yang lebih mudah. Selain itu, framework yang satu ini juga menyediakan fitur yang user friendly dan komponen yang lengkap. Ketiga, Bulma. Banyak pengembang yang belum mengenal Bulma, namun framework ini memiliki keistimewaan dalam hal tata letaknya yang berbasis Flexbox, sehingga memudahkan developer dalam mengatur tampilan dalam bentuk responsif. 4. Materialis. Salah satu hal yang menarik pada framework yang satu ini dapat digunakan pada website secara umum serta platform Android. Tentu saja dalam hal ini juga mencakup tampilan responsif serta memiliki fitur yang banyak. Kedua, framework JavaScript. JavaScript JS atau JS merupakan bahasa pemrograman yang digunakan oleh front end dalam membuat tampilan website menjadi lebih interaktif. Berikut ini merupakan beberapa framework dari JS. Pertama ada AngularJS, kedua React.js, ketiga Vue.js, keempat Node.js, kelima Ember.js. Ketiga, framework PHP atau disebut Hypertext Processor merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berjalan pada sisi server dan selalu digunakan oleh tim backend. Pertama ada Codelmeter atau CE, kedua ada Laravel, ketiga ada Symfony, keempat ada Falcon, kelima ada Zen. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya jelaskan pada teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.